Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Rio Pratama. NIM saya 24170528060014 dari Prodi Sistem Informasi 2. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Tasid. Di sini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi dan contoh kodenya. Sebelum masuk ke contoh kode, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit apa itu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari suatu kelas. Enkapsulasi mempunyai dua hal mendasar, yaitu yang pertama information hiding, yang kedua menyediakan suatu perantara method untuk mengakses data. Lihatlah contoh kode berikut ini. Kita punya sebuah kelas bernama mahasiswa. Di dalam kelas ini ada beberapa variabel, yaitu ada jurusan, matkul, nama, dan NPM. Tapi semua variabel ini dideklarasikan dengan akses private, yang artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Kenapa dibuat private? Ini bagian dari prinsip enkapsulasi. Tujuannya agar data tidak bisa sembarang diubah dari luar. Untuk mengakses dan mengubah data ini kita pakai setter dan getter. Contoh penggunaan setter seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan setter. Setter ini digunakan untuk mengisi data dari luar. Sedangkan getter seperti ini. Ini contoh penggunaan getter. Digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Lalu di dalam main kita buat objek mahasiswa dengan nama V. Kemudian kita isi data dengan memanggil fungsi-fungsi setter tadi. Nah, terakhir kita tampilkan data dengan masukkan perintah seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini atau outputnya. Jurusan Teknik Informatika, mata kuliah PBO, nama Devi Fadil, NPM 14060020. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan atau inheritance dan contoh kodenya. Sebelum masuk ke contoh kode, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pewarisan dan inheritance. Pewarisan atau inheritance adalah prinsip dalam pemrograman berorientasi objek OOP, di mana kelas anak subkelas mewarisi properti dan metode dari kelas induk superkelas. Ini membuat kode lebih menular, mudah dipelihara, dan menghindari pengulangan. Dalam program ini, setiap bangunan ruang dibuat menjadi kelas terpisah. Mari ke contoh kodenya. Namun di kelas utama dibangun ruang digunakan sebagai pengontrol alur perhitungan dan antarmuka input-output. Kode meminta input dari pengguna berupa pilihan menu. Yang pertama ada lingkaran dan tabung, yang kedua ada persegi panjang dan balok, yang ketiga ada persegi dan kubus. Setelah itu, switch pilihan digunakan untuk mengeksekusi perhitungan sesuai pilihan. Di case 1 digunakan kelas tabung yang akan dibuat terpisah untuk menghitung. Sedangkan case 2 menggunakan dua objek. Yang pertama ada persegi panjang untuk menghitung luas dasar, yang kedua ada balok untuk menghitung volume. Di case 3 ada dua objek juga. Yang pertama persegi untuk menghitung luas, yang kedua kubus untuk menghitung volume.
Adapun kelas-kelas lainnya seperti kelas lingkaran. Fungsi luas lingkaran double R digunakan untuk menghitung luas lingkaran. Adapun kelas tabung mewarisi extensions dari kelas lingkaran. Fungsi volt tabung digunakan untuk menghitung volume tabung dengan rumus luas alas kali tinggi. Adapun kelas persegi, ini kelas persegi dengan metode untuk menghitung luas persegi dengan rumus luas sisi kali sisi. Adapun kelas persegi panjang. Kelas ini menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Adapun kelas kubus digunakan untuk menghitung volume kubus dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Itu ada kelas balok untuk menghitung volume balok dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, mari kita jalankan. Nah, pada saat dijalankan terdapat 3 menu. Yang pertama lingkaran dan tabung, yang kedua persegi panjang dan balok, yang ketiga persegi dan kubus. Mari kita pilih salah satu. Masukkan jari-jari. Masukkan 22. Masukkan tinggi 10. Nah, di sini akan ditampilkan volume tabung adalah segini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang polimorfisme dan interface dan contoh kodenya. Sebelum masuk ke contoh kode, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu polimorfisme dan apa itu interface. Polimorfisme dapat berarti mempunyai banyak bentuk, sehingga dapat disimpulkan polimorfisme adalah kemampuan untuk meminta objek yang berbeda untuk melaksanakan tugas yang sama dan membuat objek tahu bagaimana untuk mencapainya dengan cara sendiri. Sedangkan interface adalah kelas kosong yang berisi nama-nama method yang nanti harus diimplementasikan pada kelas lain. Dalam pengimplementasiannya, bisa saja tiap-tiap kelas akan mengimplementasikan secara berbeda dengan nama method yang sama. Mari kita lihat contoh kode polimorfisme. Di dalam kelas bangunan datar ini adalah kelas abstrak, yang artinya dia hanya sebagai kerangka atau cetakan. Di dalamnya ada method abstrak, luas, dan keliling. Nanti kelas lainnya, misalnya persegi, lingkaran, segitiga, akan mengisi sendiri cara menghitung luas dan keliling sesuai bentuknya. Adapun kelas persegi, ini kelas persegi yang mempunyai atribut sisi. Adapun konstruktornya yaitu publik persegi double sisi. Adapun metodenya luas sisi kali sisi, keliling 4 kali sisi. Adapun kelas segitiga, ini kelas segitiga punya alas dan tinggi. Konstruktornya untuk isi nilai alas dan tinggi. Ada kelas lingkaran. Lingkaran punya atribut jari-jari. Konstruktornya untuk mengisi jari-jari. Di kelas main, ini main untuk menjalankan program membuat objek persegi, segitiga, lingkaran dengan nilai parlementer masing-masing, lalu cetak luas dan kelilingnya satu persatu. Mari kita jalankan. Nah, sini akan menampilkan outputnya, yaitu luas persegi, keliling persegi, luas segitiga, keliling segitiga, luas lingkaran, keliling lingkaran.
Nah, di sini saya akan menjelaskan juga contoh kode interface. Pada proyek contoh polimorfisme, buat page baru dengan nama notifikasi. Setelah itu, di dalam page notifikasi buatlah kelas dengan nama interface notifikasi. Ini adalah interface, isinya cuma deklarasi metode sendMessage. Semua kelas yang implementasi interface notifikasi wajib punya metode sendMessage dengan aturan tanda tangan yang sama. Itu ada kelas email notifikasi. Kelas ini mengimplementasikan interface notifikasi. Jadi dia wajib membuat sendMessage dengan cara sendiri, isinya mengirim email. Itu kelas push notifikasi sama, tapi implementasi sendMessage ini mengirim push notifikasi. Ada kelas SMS notifikasi sama, tapi sendMessage mengirim SMS. Ada kelas notifikasi. Di sini kamu membuat objek email notifikasi, SMS notifikasi, push notifikasi. Lalu masing-masing dipanggil metode sendMessage dengan cara yang sesuai tipe objeknya. Dan ada kelas main. Kelas main yang menjelaskan program notifikasi. Program ini memanfaatkan interface dan implementasi polimorfisme untuk mengirim pesan melalui email, SMS, dan push notifikasi. Mari kita jalankan. Nah, ini adalah hasil outputnya. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.